Halo, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Asri Lapa dengan NIM 210701006. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kali ini saya akan mereview materi yang telah diberikan. Yang pertama, kejadian luar biasa atau KLB atau wabah. Wabah adalah kejadian di mana suatu penyakit menular mengalami peningkatan secara pesat dan nyata melebihi keadaannya yang lazim di suatu wilayah pada waktu tertentu. KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu yang tertentu. Yang berikut kriteria KLB. Yang pertama, meningkatnya kejadian-kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan kejadian kesakitan pada waktu yang lalu. Yang kedua, meningkatnya angka kesakitan 2 kali atau lebih pada waktu yang sama dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan pada tahun sebelumnya. Yang ketiga, meningkatnya angka kematian karena penyakit lebih dari 50% bila dibandingkan dengan angka kematian pada periode sebelumnya. Yang keempat, adanya kasus kesakitan dan penyakit yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. Yang kelima, peningkatan kejadian kesakitan atau kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Terdapat contoh grafik minimum maksimum kasus DBD di Yogyakarta pada tahun 2020. Pada grafik tersebut, kasus DBD maksimum terjadi pada bulan Januari di mana terdapat 215 kasus, sedangkan kasus DBD minimum terjadi pada bulan Desember di mana tidak terdapat kasus DBD di Yogyakarta pada tahun 2020. Yang kedua, pengukuran epidemiologi. Pengukuran epidemiologi terdiri dari 2, yaitu angka kesakitan dan angka kematian. Yang pertama, angka kesakitan atau morbiditas adalah angka yang menunjukkan derajat sakit, cedera, atau gangguan pada suatu populasi antara lain, yaitu yang pertama incident rate, yang berikut prevalence rate, yang berikut point prevalence rate, yang berikut periodic prevalence rate, yang berikut attack rate, rasio, dan proporsi. Yang kedua, angka kematian. Angka kematian atau mortalitas adalah jumlah kematian yang terdiri dalam suatu populasi antara lain. Yang pertama, growth death rate. Yang kedua, age specific death rate. Yang ketiga, infant mortality rate. Yang keempat, maternal mortality rate. Yang kelima, child mortality rate. Yang keenam, case fatality rate. Yang ketujuh, disease specific death rate. Nah, di sini saya mengambil 2 contoh dari angka kesakitan dan angka kematian. Angka kesakitan saya mengambil dari incidency rate. Pada suatu daerah dengan jumlah penduduk pada tanggal 1 Juli tahun 1986 sebanyak 100.000 orang rentan terhadap penyakit dan ditemukan laporan penderita baru pada bulan Januari 50 orang, bulan Maret 100 orang, bulan Juni 150 orang, bulan September 10 orang, dan bulan Desember 90 orang. Berapakah nilai insidensi rate di daerah tersebut? Rumus incidence rate: jumlah penderita baru per jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali K atau konstanta, sama dengan 50 tambah 100 tambah 150 tambah 10 tambah 90 per 100.000 dikali 100 sama dengan 0,4%. Yang kedua, contoh case fatality rate. Selama tahun 2009 di Tanah Datar dilaporkan 9.000 kasus DBD
100 orang diantaranya meninggal dunia. Jumlah penduduk Tanah Datar sebanyak 400.000 orang. Berapakah nilai CFR? Rumus dari CFR adalah jumlah kematian karena penyebab penyakit tertentu dalam suatu lingkungan dan kurun waktu tertentu per jumlah penderita penyakit tersebut dalam lingkungan dan kurun waktu yang sama dikali K atau konstanta. Sama dengan 100 per 9.000 dikali 1.000 sama dengan 11. Yang ketiga, desain penelitian yang terdiri dari yang pertama cross-sectional studies, yang kedua case control studies, yang ketiga cohort study. Yang pertama, cross-sectional studies adalah desain penelitian yang mempelajari hubungan penyakit dan pajanan dengan cara mengamati status pajanan atau paparan dengan penyakit secara bersamaan sekaligus pada suatu waktu atau periode. Yang kedua, case control studies adalah rancangan penelitian yang mempelajari hubungan antara pajanan dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status pajanan atau paparannya. Penelitian ini merupakan penelitian epidemiologi longitudinal retrospektif di mana dimulai dari status outcome, akibat atau efek baru kemudian sebab dan arahannya mundur. Untuk memilih desain ini diperlukan keserupaan antara kontrol dan kasus. Yang ketiga, cohort study adalah rancangan penelitian epidemiologi yang mempelajari hubungan antara pajanan dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok terpajang atau faktor penelitian dan kelompok tidak terpajang berdasarkan status penyakit. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh dari desain penelitian cross-sectional studies. Para ilmuwan di perawatan kesehatan dapat menggunakan penelitian cross-sectional studies untuk memahami bagaimana anak-anak usia 2-12 di seluruh Indonesia rentan terhadap kekurangan kalsium. Contoh kasus seperti ini bisa kita gunakan dengan desain penelitian cross-sectional study. Yang keempat, screening epidemiologi. Penyaringan atau screening adalah suatu usaha mencari atau mendeteksi penderita penyakit tertentu, baik yang tanpa gejala maupun yang tidak tampak dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu melalui tes atau pemeriksaan yang secara singkat dan sederhana dapat memisahkan mereka yang sehat terhadap mereka yang kemungkinan besar menderita. Yang selanjutnya hasilnya akan diproses melalui diagnosis dan pengobatan. Nah, di sini contoh screening epidemiologi. Pemeriksaan HB terhadap 100 mahasiswa D3 Kebidanan Stikes Sehat dengan cara sahli didapatkan hasil yang anemia 400 mahasiswa, konfirmasi dengan alat HB meter ternyata yang anemia 300 mahasiswa. Yang tidak anemia dengan cara sahli didapatkan 30 mahasiswa anemia. Hitunglah spesifitasnya dan sensitivitasnya. Nah, di sini terdapat tabel uji diagnostiknya. Kemudian penyelesaian spesifitas dan sensitivitas. Spesifitas sama dengan true negatif per true negatif tambah false positif sama dengan 670 per 600 sama dengan 0,95. Sensitivitas sama dengan true positif per true positif tambah false negatif sama dengan 300 per 400 sama dengan 0,75. Dan pemaparan materi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.